Tomodachi kita zo. Halo nakama, akhirnya kita balik lagi setelah lama tak upload video baru. Dan kali ini kita bakal bahas anime memasak yang super seru dan legendaris, yaitu Food Wars aka Shokugeki no Soma. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung saja masuk ke alurnya. Cerita dimulai di sebuah restoran kecil bernama Yukihira. Restoran sederhana ini ternyata dijalankan oleh ayah dan anak yang sama-sama jago memasak. Sang anak bernama Soma Yukihira, sementara ayahnya adalah Joichiro Yukihira. Di awal cerita, mereka lagi adu memasak nasi goreng, dan hasilnya bakal ditentukan oleh teman masa kecil Soma yang bernama Mayumi. 今日はクラセが審査役か。Tapi seperti biasa, Soma lagi-lagi harus mengakui kehebatan ayahnya. Ternyata mereka sudah lebih dari 400 kali bertanding, dan Soma belum pernah menang sekalipun. Walaupun begitu, kemampuan masak Soma sebenarnya luar biasa. Hanya saja, dia punya kebiasaan aneh, yaitu suka bikin makanan eksperimen yang rasanya nyeleneh. Korban utamanya tentu saja Mayumi, yang sering dipaksa nyobain masakan aneh buatan Soma. Malam harinya, saat restoran hendak tutup, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Minagasaki dari perusahaan properti. Dia berniat membeli tanah restoran Yukihira untuk dibangun apartemen mewah. Tapi, Soma langsung menolak mentah-mentah hal itu. Minagasaki pun mulai meremehkan restoran kecil mereka. Dia bilang restoran seperti itu pasti nggak bisa menjaga kualitas bahan makanan. Tapi, Soma dengan percaya diri membalas kalau restoran Yukihira selalu berusaha memenuhi permintaan pelanggan. Bahkan Soma sampai bilang, kalau suatu hari mereka gagal menyajikan makanan yang diminta pelanggan, mereka siap meninggalkan restoran itu. 親父、塩だ、塩まくんだ。 Besok sorenya, Soma mendapat telepon dari ayahnya yang bilang kalau dia nggak bisa pulang malam ini. Soma nggak terlalu curiga. Sampai akhirnya, ia tiba di restoran dan melihat semuanya telah berantakan. Semua bahan makanan dihancurkan, bahkan bagian depan restoran disiram cat. Ternyata semua itu adalah ulah anak buah daripada Minagasaki. Minagasaki lalu menantang Soma untuk membuat hidangan daging yang empuk. Ia yakin Soma nggak bakal bisa karena semua bahan masakan sudah dihancurkan. Tapi disinilah kerennya Soma mulai terlihat. Tanpa panik, Soma langsung menyalakan kompor dan mulai memasak. Ia membuat hidangan kentang berlapis daging menggunakan bahan seadanya. Awalnya, Minagasaki meremehkan masakan itu karena bukan full daging, tetapi aroma makanannya benar-benar bikin ngiler. Soma lalu membuat perjanjian. Kalau Minagasaki berjanji gak akan mengganggu restoran Yukihira lagi, maka makanan itu boleh dimakan. Karena udah gak tahan sama aromanya, Minagasaki langsung setuju dan melahap masakan itu dengan brutalnya. Keesokan paginya, Joichiro pulang dan melihat Soma sedang membersihkan cat di depan restoran. Tapi tiba-tiba, Joichiro malah membuat keputusan mengejutkan. Ia bilang jika restoran akan tutup selama 2 sampai 3 tahun. Joichiro kemudian menjelaskan kalau dirinya menerima pekerjaan baru dan sekarang saatnya Soma berkembang lebih jauh lagi. Dia lalu memberikan formulir pendaftaran sekolah memasak elit terbaik di Jepang, yaitu Akademi Totsuki. Menurut Joichiro, tingkat kelulusan sekolah itu sangat kecil, bahkan banyak murid berbakat yang gagal bertahan di sana. Tetapi bukannya takut, Soma malah makin tertantang. Apalagi Joichiro bilang, kalau Soma gagal masuk, berarti dia nggak akan pernah bisa melampaui ayahnya. Akhirnya, Soma mengikuti ujian masuk Akademi Totsuki. Saat semua peserta menunggu, tiba-tiba masuk seorang gadis cantik bersama asistennya. Gadis itu bernama Erina Nakiri, sedangkan asistennya bernama Hisako. Para peserta langsung panik karena Erina terkenal punya lidah dewa, kemampuan mencicipi rasa yang luar biasa hebat. Erina mengumumkan kalau ujian kali ini bertema telur sebagai bahan utama. Saat mendengar itu, banyak peserta langsung mundur karena takut dinilai oleh sosok Erina. Tetapi Soma tetap santai, bahkan ia malah bercanda dengan Erina sampai membuat Hisako kesal. ざものですね。 Saat ujian dimulai pun, Soma membuat hidangan sederhana berupa nasi berbumbu telur. Awalnya terlihat biasa saja, tapi ternyata Soma punya teknik spesial bernama Transforming Furikake Gohan yang membuat hidangan itu berubah jadi luar biasa lezat. Erina sebenarnya terkejut karena rasanya benar-benar enak. この味はまるで。 Tapi karena kesal dengan sikap Soma yang terlalu santai, ia malah menyatakan masakan itu adalah gagal.
Mendengar itu, Soma pun pulang dengan lesu. Namun setelah ruangan kosong, tiba-tiba seorang kakek tua datang dan mencoba masakan Soma, yang mana ternyata ia langsung terpukau dengan rasanya. Kakek tua itu ternyata adalah kepala sekolah Akademi Totsuki sekaligus kakek Erina, yaitu Senzaemon Nakiri, yang mana secara diam-diam ia pun mengirim surat kelulusan pada Soma. Keesokan harinya, acara penerimaan murid baru dimulai. Senzaemon memberikan pidato kalau sekolah Totsuki adalah tempat penuh persaingan brutal. Murid yang gagal akan langsung dikeluarkan tanpa ampun. Semua murid langsung ciut mendengarnya. Tapi setelah pidato selesai, Soma malah naik ke atas panggung dan memperkenalkan dirinya dengan penuh percaya diri. Bahkan dia terang-terangan bilang kalau dirinya bakal jadi murid nomor satu di sekolah itu. 3年間よろしくお願いします。 Erina juga syok karena Soma ternyata benar-benar telah diterima. あんたの口からはっきりとうまいって言わせてやる。 Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan gadis pemalu bernama Megumi Tadakoro. Ia adalah murid dengan nilai masuk paling rendah. Kalau sampai gagal lagi, ia bakal langsung dikeluarkan. Untungnya, di ujian pertama ia dipasangkan oleh sosok Soma, di mana masakan mereka akan dinilai oleh chef asal Prancis bernama Roland Chapelle yang terkenal super galak dan perfeksionis. Hal itu pun seketika membuat Megumi sudah ketakutan. Masalah makin parah ketika beberapa murid sengaja menyabotase masakan mereka dengan menaburkan garam berlebihan. Megumi pun hampir menyerah, tetapi Soma tetap tenang. Dengan teknik dan ide kreatifnya, mereka berhasil menyelamatkan masakan itu. Bahkan Soma mampu menggunakan madu untuk membuat daging jadi lebih empuk. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Chef Roland yang terkenal dingin sampai tersenyum bahagia setelah mencicipinya. Lalu Soma dan Megumi pun berhasil lulus ujian dengan nilai tertinggi. Sementara murid yang menyabotase mereka malah dihina habis-habisan. Sore harinya, Soma pun mulai mencari asramanya yang bernama Polar Star Dormitory atau asrama bintang kutub. Karena letaknya yang jauh di atas bukit, Soma sempat berharap tempat itu bakal megah banget. Tapi ternyata asramanya malah terlihat tua dan sederhana. Di mana di sana, Soma bertemu seorang nenek bernama Fumio. Fumio mengatakan kalau Soma harus memasak untuknya terlebih dahulu kalau mau tinggal di asrama itu. Namun masalahnya, Soma tak membawa bahan makanan sama sekali karena syarat masuk asrama tadi hilang tertiup angin. Tapi Fumio tak peduli, ia menyuruh Soma memanfaatkan bahan sisa yang ada di dapur saja. Dan dari sinilah kehidupan baru Soma di Akademi Totsuki benar-benar dimulai. Saat masuk ke dapur asrama, ia langsung kagum karena tempatnya bersih banget, rapi, dan alat masaknya juga lengkap semua. Setelah melihat bahan-bahan yang tersedia, Soma pun mulai memasak. Gak butuh waktu lama, ia berhasil bikin hidangan bernama burger sarden ala Yukihira. Awalnya nenek Fumio bingung karena di dapur gak ada daging sama sekali. Tapi Soma menjelaskan kalau ia memakai sarden kaleng sebagai penggantinya. Begitu dicicipi, nenek Fumio langsung terkejut karena rasanya enak banget. よろしい。入寮を認める。 Akhirnya, Soma resmi diterima tinggal di asrama bintang kutub. Malam harinya, saat Soma lagi santai di kamar, tiba-tiba ada cowok muncul dari atap. Cowok itu bernama Satoshi Isiki. Orangnya aneh, tetapi ramah banget. Isiki langsung mengajak Soma ikut pesta bareng penghuni asrama lainnya. Soma pun tentu saja langsung setuju. Dan ternyata, Megumi juga tinggal di asrama yang sama. Di sana Soma mulai kenalan dengan penghuni lain seperti Maru Yenji, Daigo dan Shoji, Ryoko, Yoshinoyuki, sampai Ibu Saki-sun. Suasana asramanya hangat banget dan mereka semua menyambut Soma dengan begitu baik. Di tengah pesta, Soma jadi penasaran soal Dewan Elit Totsuki yang sebelumnya disebut Hisako. Akhirnya, ia bertanya ke penghuni asrama lainnya. Marui lalu menjelaskan kalau Dewan Elit Totsuki itu ibarat penguasa sekolah. Kalau di dunia nyata mungkin mirip OSIS, tapi levelnya jauh lebih gila. Mereka bahkan punya pengaruh besar sampai para guru pun bisa tunduk pada mereka. Jadi, anggota Dewan Elit benar-benar dianggap monster di Akademi Totsuki. 乾杯。 Saat semua orang mulai tidur, Isiki malah membuatkan Soma sebuah hidangan spesial. Ia memasak sarden ala Spanyol dengan lada Cina dan sup hangat. Begitu Soma mencicipinya, ia langsung kaget karena rasanya luar biasa enak. Dan yang bikin lebih mengejutkan lagi, ternyata Isiki adalah anggota Dewan Elit Totsuki kursi ke-7. Mendengarnya, Soma pun langsung syok. Apalagi skill memasak Isiki benar-benar beda level. Setelah itu pun Isiki gantian menantang Soma untuk memasak. Soma
tentu nggak mau kalah dan langsung mulai memasak dengan heboh sampai bikin Yoshino, Ryoko, dan yang lain terbangun. Beberapa menit kemudian, Soma menyajikan nasi kepal sarden dengan teh. Biasanya hidangan itu memakai salmon, tapi kali ini Soma menggantinya dengan sarden. Mereka semua langsung mencicipinya dan langsung dibuat nyaman sama rasanya. Hangat banget, seperti makanan rumahan yang bikin tenang. Isiki lalu menyadari kalau Soma ternyata memakai teknik Prancis bernama poêle, yaitu teknik memasak dengan minyak agar daging atau bahan jadi kecoklatan sempurna. Lucunya, Soma sendiri nggak tahu nama teknik itu karena ia cuma belajar dari ayahnya sejak kecil. Setelah itu, Isiki bertanya kenapa Soma begitu ngotot ingin jadi nomor satu di Totsuki. Soma pun menjawab dengan santai kalau ia ingin melampaui ayahnya. Bahkan ia juga bilang kalau suatu hari nanti ia bakal merebut kursi ketujuh milik Isiki. Bukannya marah, Isiki malah senang mendengar tekad Soma. Tapi ia juga mengingatkan kalau ucapan Soma tadi pagi sudah membuat seluruh sekolah memperhatikannya. Jadi Soma harus siap dengan semua tekanan itu. Tapi bukannya kapok, esok paginya Soma malah langsung menantang Isiki secara resmi demi kursi ketujuh Dewan Elit. Saat itu Isiki sampai bingung sendiri. Ia lalu menjelaskan kalau perebutan kursi Dewan Elit tak bisa asal tantang. Harus ada sesuatu yang dipertaruhkan setara dengan kursi tersebut. Nenek Fumio juga ikut menjelaskan kalau posisi Dewan Elit itu sangat berharga. Bahkan dulu penghuni asrama Bintang Kutub banyak yang berhasil masuk ke Dewan Elit. Isiki kemudian menjelaskan tentang duel memasak resmi bernama Shokugeki. Ada 3 syarat supaya duel itu sah. Pertama, harus ada hakim resmi. Kedua, harus ada jumlah juri ganjil, misalnya 3 atau 5 orang. Dan yang terakhir, kedua pihak harus sama-sama setuju dengan taruhan yang dibuat. Sementara itu di sisi lain, Erina baru saja memenangkan Shokugeki dan mengambil alih sebuah klub penelitian. Dari sini, mulai kelihatan seberapa mengerikannya pengaruh Erina di sekolah. Padahal ia masih tahun pertama. Isiki sendiri sebenarnya mulai menyadari kalau bakat Soma juga cukup berbahaya. Namun Isiki sendiri sebenarnya mulai menyadari kalau bakat Soma juga cukup berbahaya. Keesokan paginya, Soma dibangunkan Isiki buat membantu panen sayur di kebun belakang asrama. Ternyata bukan Soma doang, Yoshino juga ikut dipanggil. Pada saat itu Soma langsung kagum karena penghuni asrama ternyata hidup mandiri, semua punya tugas masing-masing. Megumi ternyata sudah duluan membantu di kebun. Ia lalu memberikan Soma tomat yang baru dipanen. Begitu dicicipi, Soma langsung terkejut karena rasanya segar dan manis banget. Saat sarapan, Megumi memasakkan makanan untuk semua orang. Dia terinspirasi dari trik madu yang dipakai Soma sebelumnya. Dan hasilnya bikin Soma cukup kagum. Lalu Yoshino bertanya apakah Soma belum masuk klub penelitian. Soma tentu bingung karena ia belum tahu soal itu. Yoshino menjelaskan kalau Akademi Totsuki punya banyak klub penelitian, mirip ekstrakurikuler, tapi fokusnya untuk eksperimen resep, penelitian makanan, sampai ikut lomba memasak. Karena penasaran, Soma dan Megumi mulai berkeliling melihat klub-klub yang ada. Sampai akhirnya, Soma tertarik pada klub penelitian Donburi karena ia ingin menambah menu baru untuk restorannya nanti. Tapi saat mereka sampai di sana, suasananya malah suram banget. Klub itu ternyata hampir dibubarkan. Ketua klubnya bernama Kanichi Konishi. Ia menjelaskan kalau semua itu terjadi karena Erina ingin mengurangi dana dan ruangan untuk klub-klub yang gak ia sukai. Dan satu-satunya cara menyelamatkan klub itu adalah lewat Shokugeki. Tiba-tiba, datang seorang gadis berkulit gelap bernama Ikumi Mito bersama anak buahnya. Ikumi ingin mengambil alih ruangan klub Donburi tersebut. Pada saat itu Megumi langsung panik karena Ikumi terkenal sebagai spesialisasi daging terbaik di sekolah. Keluarganya bahkan punya perusahaan daging terbesar di Jepang. Tapi di luar dugaan, Soma malah maju dan mengambil alih tantangan itu. Ia langsung menantang Ikumi dalam Shokugeki dengan tema Donburi. Taruhannya juga tak main-main. Kalau Ikumi menang, Soma harus keluar dari Totsuki. Tapi kalau Soma yang menang, Ikumi wajib bergabung ke klub penelitian Donburi. 作る品目はどん開戦は3日後だ Tantangan itu langsung resmi dan menyebar ke seluruh sekolah lewat koran kampus. Karena lawannya ahli daging sapi, Konishi menyarankan Soma memakai bahan lain. Tapi Soma tetap memilih jalan nekat. Masalahnya, keuangan klub Donburi benar-benar minim. Bahkan uang kiriman Joichiro buat Soma juga sedikit banget. Mereka pun mulai bereksperimen terus-menerus sampai hampir putus asa. Untungnya, Megumi memberi ide yang akhirnya membantu Soma menemukan cara membuat daging murah jadi selimut daging mahal. Hingga akhirnya Soma memotong daging kotak-kotak, memukulnya sampai rata, lalu merendamnya dengan bawang supaya teksturnya jadi lembut. そして噛むたびに口の中で Dan akhirnya
hari Shokugeki pun tiba. Acara itu dipandu oleh Kawashima Urara, pembawa acara yang kelihatannya manis tapi sebenarnya suka menghasut. Para murid langsung meremehkan Soma karena ia cuma memakai daging diskonan dari minimarket. Sementara Ikumi memakai Wagyu A5 berkualitas tinggi. Bahkan, Ikumi sempat menyuruh Soma menyerah saja sebelum pertandingan dimulai. Tapi Soma tetap santai seperti biasa. Setelah waktu memasak habis, Ikumi menyajikan donburi daging panggang dari Wagyu A5. Para juri langsung memuji tingkat kematangan dan rasa dagingnya. Pada saat itu, penonton makin yakin jika Soma bakal kalah telak. Namun saat giliran Soma tiba, ia malah bingung sendiri memberi nama makanannya. Pada awalnya, para juri meremehkan karena Soma hanya memakai daging murah. Tapi begitu tutup hidangannya dibuka, aroma masakannya langsung menarik perhatian semua orang. Dan saat dicicipi, para juri langsung terdiam. Rasanya ternyata luar biasa enak sampai mereka pengen nambah lagi dan lagi. Soma lalu membongkar rahasia kenapa hidangannya bisa seenak itu. Ternyata ia mencampurkan acar buatan sendiri ke dalam nasi donburinya. Karena itulah rasa nasinya jadi lebih segar dan gak bikin enek. Ikumi yang dari tadi percaya diri banget jelas gak terima melihat para juri malah lebih fokus ke masakan Soma. Akhirnya Soma menyuruh Ikumi untuk mencicipi sendiri hidangannya. Dan begitu dicoba, pada saat itu Ikumi langsung terdiam. Rasanya benar-benar luar biasa. Sampai ia makan tanpa menyisakan sedikit pun. Pada akhirnya, Soma berhasil menang telak dengan skor 3-0. Karena kalah, Ikumi harus menepati janjinya dan resmi bergabung ke klub penelitian donburi. Sebenarnya, Konishi sempat meminta Soma jadi ketua klub. Tapi Soma menolak. Dan dia bilang dari awal cuma ingin membantu dan sekadar lihat-lihat saja. Beberapa hari kemudian, para murid mulai membahas soal pelatihan khusus atau training camp milik Akademi Totsuki. Tapi pelatihan di sekolah ini jelas berbeda dari sekolah biasa. Di sini, para murid harus mencapai standar nilai tertentu. Kalau gagal, langsung dikeluarkan. Isiki bahkan cerita kalau dulu jumlah murid bisa berkurang setengah selama pelatihan berlangsung. Bayangin aja, setiap hari ada murid yang dipulangkan. Makanya, Isiki menyuruh junior-juniornya mulai berlatih serius dari sekarang. Dan akhirnya hari keberangkatan pun tiba. Semua murid naik bus sesuai kelompok masing-masing lalu dibawa ke sebuah hotel super mewah milik Totsuki. Tapi anehnya, suasana di aula malah sunyi banget. Banyak murid yang kelihatannya udah pasrah duluan. Apalagi training camp ini bakal berlangsung selama 6 hari 5 malam. Setiap hari mereka akan dibagi kelompok dan diberi tugas memasak. Kalau nilai dari penguji berada di bawah standar, murid itu langsung dikeluarkan saat itu juga. Lalu, diperkenalkan juga para alumni Totsuki yang bakal jadi penguji selama pelatihan. Salah satu penguji bahkan langsung mengeluarkan murid cuma karena aroma rambutnya mengganggu. Di sini juga muncul kepala chef bernama Gin Dojima, mantan kursi pertama Dewan Elit Totsuki, di mana aura orang ini benar-benar berbeda. Tanpa banyak basa-basi, Dojima langsung menyuruh semua murid berkumpul dengan kelompok mereka masing-masing. Dia juga menegaskan sekali lagi, kalau siapapun yang gagal memenuhi tugas bakal langsung dipulangkan hari itu juga. Mendengar itu, semua murid pun langsung merasa tegang. Saat ujian pertama dimulai, semua kembali satu tim dengan Megumi. Kali ini mereka diuji oleh Chef Shinichi Inui. Namun saat Soma dan Megumi lagi ngobrol, tiba-tiba datang seorang cowok rambut pirang yang langsung menginjak kaki Soma tanpa alasan. Di mana cowok itu ternyata Takumi Aldini. Anehnya, Takumi malah senang bisa satu tempat dengan Soma. Tapi sebelum mereka sempat banyak bicara, salah satu murid bertanya soal detail tugas pertama mereka. Chef Inui lalu menjelaskan kalau semua peserta bebas menggunakan bahan apa saja yang ada di dalam sekitar. Mau mancing ikan, cari sayuran liar, atau bahan lainnya terserah saja. Tapi mereka harus membuat hidangan utama khas Jepang dalam waktu 2 jam. Mendengar aturan itu, semua murid pun langsung berhamburan keluar mencari bahan makanan. Ada yang gagal mancing, ada yang kesusahan cari rebung, pokoknya menjadi chaos banget. Ternyata, Chef Inui sengaja membuat ujian seperti ini untuk melihat seberapa cepat murid bisa berpikir dan beradaptasi. Di sisi lain, Soma dan Megumi memutuskan memancing ikan dulu. Megumi mulai panik karena mereka belum punya sayur dan bahan lainnya, tetapi Soma pun tetap santai. Dan hebatnya, ia berhasil menangkap 2 ikan sekaligus. Saat mereka kembali ke dapur, mereka berpapasan dengan Takumi.
Di situ Takumi mulai mengejek Soma karena banyak murid lain juga memakai ikan, sedangkan dirinya berhasil menangkap bebek. Disinilah mulai kelihatan kalau Aldini bersaudara memang monster juga. Kerjasama mereka rapi. Takumi dan Isami langsung memamerkan kemampuan mereka menggunakan pisau khas Italia bernama Mezzaluna. Pisau dua tangan berbentuk setengah lingkaran yang susah dipakai orang biasa. Tapi buat mereka, itu malah kelihatan gampang. Tak butuh waktu lama, Aldini bersaudara jadi tim pertama yang selesai memasak. Mereka pun menyajikan bebek panggang dengan sayuran dan saus hijau. Pada saat itu, Chef Inui langsung kagum karena rasanya benar-benar enak. Hingga mereka pun langsung dinyatakan lolos. 合格とします。 Ternyata, Takumi juga berasal dari keluarga pemilik restoran, sama seperti Soma. Bedanya, Takumi berasal dari Italia sedangkan Soma dari Jepang. Karena sama-sama keras kepala, mereka pun langsung saling menantang. Awalnya mereka ingin mempertaruhkan nama restoran masing-masing, tetapi Chef Inui melarang karena taruhannya terlalu besar. Hingga akhirnya, hukumannya diganti jadi pihak kalah harus berlutut pada pemenang. Di tengah situasi itu, Soma akhirnya mendapat ide untuk masakannya. Ia memberikan daftar bahan yang harus dicari Megumi, sementara Soma sendiri malah mengambil cemilan kue beras milik Chef Inui secara paksa. Alasannya simple. Tadi Chef Inui bilang mereka boleh memakai apa saja yang ada di sekitar. Soma benar-benar orang yang nekat. Dan setelah itu, Soma pergi mencari telur ayam. Sementara Megumi sibuk mengumpulkan bahan lainnya. Waktu terus berjalan dan banyak murid mulai gagal satu persatu. Bahkan sampai saat itu, baru Aldini bersaudara yang berhasil lolos. Takumi pun mulai khawatir karena Soma belum kembali juga. Padahal waktu tinggal sedikit. Dan benar saja, ketika Soma balik ke dapur, waktu mereka cuma tersisa 15 menit. Hingga mereka pun langsung memasak secepat mungkin. Akhirnya, Soma dan Megumi berhasil menyelesaikan hidangan bernama cawan Okaige ala Yukihira. Hidangan itu ternyata terinspirasi dari masakan yang pernah Soma buat di rumah. Tapi lucunya, Chef Inui malah lupa menentukan siapa pemenang antara Soma dan Takumi karena terlalu menikmati suasana. Ia bahkan dimarahi Chef Shinomiya karena murid-muridnya belum kembali ke hotel. Dan pada akhirnya, pertandingan Soma dan Takumi dianggap seri. Takumi lalu berkata, kalau suatu hari nanti ia pasti bakal menantang Soma dalam Shokugeki resmi. Dan Soma pun tentu langsung menerimanya. Saat kembali ke hotel, Soma dan Megumi langsung disambut hangat oleh penghuni asrama bintang kutub yang senang melihat mereka berhasil lolos dari ujian pertama. Namun, mereka bahkan belum sempat istirahat. Tiba-tiba Chef Toshi mengumumkan tes berikutnya, di mana semua murid diwajibkan membuat stik untuk para binaragawan sebanyak 50 porsi. Dan kalau gagal menyelesaikannya, mereka nggak akan bisa istirahat. Banyak murid langsung kewalahan mendengarnya. Tetapi Soma malah jadi murid pertama yang selesai karena ia sudah terbiasa memasak stik di restorannya. Sementara Takumi masih kekurangan beberapa porsi. Karena bosan menunggu, Soma pada akhirnya memutuskan pergi ke pemandian air panas. Namun tanpa sengaja. Ia malah bertemu Erina yang baru selesai mandi dan suasana langsung berubah super canggung. Saat berada di pemandian, Soma bertemu dengan Dojima Gin yang juga sedang berendam. Di sana Dojima menjelaskan tentang kemampuan luar biasa Erina yang dikenal memiliki lidah dewa. Setelah selesainya berbincang, Dojima Gin meninggalkan tempat tersebut tepat ketika Takumi datang ke pemandian. Memasuki hari kedua camp pelatihan, Soma dan Megumi mendapat ujian dari Shinomiya. Mereka diminta memasak hidangan terin 9 sayuran secara individu dan dilarang bekerja sama. Saat itu Soma berhasil melewati ujian tersebut, tetapi Megumi dinyatakan gagal karena menambahkan bahan lain ke dalam resep akibat situasi yang tidak terduga. Tak terima melihat Megumi dikeluarkan, Soma langsung menantang Shinomiya dalam pertandingan Shokugeki. Jika Soma menang, Shinomiya harus membatalkan keputusan mengeluarkan Megumi. Namun jika kalah, Soma dan Megumi siap meninggalkan Akademi Totsuki bersama-sama. Para alumni bertindak sebagai juri dalam pertandingan itu, di mana ketika duel dimulai, ternyata formatnya adalah 2 lawan 1. Soma dan Megumi bekerja sama menghadapi Shinomiya, dengan Megumi sebagai kepala koki dan Soma sebagai asistennya.
Meski berhasil membuat para juri terkesan, hasil akhir menunjukkan kemenangan mutlak bagi Shinomiya. Walaupun demikian, hidangan Soma dan Megumi tetap mendapat pengakuan sehingga keputusan akhirnya dianggap seri dan mereka berdua tidak jadi dikeluarkan dari Totsuki. Setelah itu diperlihatkan masa lalu Shinomiya, di mana setelah meraih berbagai penghargaan, ia mulai kehilangan arah karena merasa tidak memiliki tujuan lagi. Berkat nasihat Dojima dan para chef lainnya, Shinomiya akhirnya menyadari kesalahannya dan kemudian menemukan semangat baru untuk terus berkembang. Pada hari ketiga dan keempat, para siswa yang berhasil bertahan dikumpulkan oleh Dojima untuk menghadapi ujian berikutnya. Kali ini, mereka harus menyiapkan sarapan berbahan utama telur untuk para tamu pada pukul 6 pagi. Tantangannya sangat berat, karena mereka harus menyajikan 200 porsi dalam waktu 2 jam dan tidak memiliki kesempatan untuk tidur. Siapapun yang gagal mencapai target akan langsung dikeluarkan. Semua peserta segera mempersiapkan masakan mereka, di mana saat Soma sedang merancang menunya, ia didatangi oleh alis Nakiri dan asistennya bernama Kuroki Baryo, di mana keduanya sempat mencoba mengintimidasi Soma, tetapi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Keesokan harinya, para tamu mulai berdatangan dalam jumlah besar, ditambah staf yang ikut menilai hasil masakan para peserta. Saat itu, Soma sempat kesulitan menarik pelanggan ke mejanya. Namun menjelang akhir waktu, ia berhasil mencapai target 200 porsi dan lolos dari ujian tersebut. Para siswa yang berhasil melewati tantangan itu kemudian mengikuti ujian terakhir camp pelatihan, di mana ternyata tugas terakhir hanyalah sebuah jamuan makan untuk merayakan keberhasilan mereka bertahan hingga akhir. Lalu para alumni menyajikan berbagai hidangan spesial bagi para murid yang berhasil lolos. Keesokan harinya, camp pelatihan resmi berakhir dan seluruh siswa kembali ke asrama masing-masing. Sebelum berpisah, Soma dan teman-temannya sempat bertemu para alumni, termasuk Shinomiya yang kini memiliki tujuan baru, yaitu menjadikan restorannya sebagai yang terbaik di Paris. Belakangan diketahui bahwa camp pelatihan ini bukan sekadar ujian bagi para siswa Totsuki, di mana acara tersebut juga menjadi ajang pencarian calon koki berbakat untuk direkrut ke restoran milik para alumni setelah mereka lulus nanti. Sesudah itu, para siswa kembali pulang. Namun Soma dan Erina tertinggal karena masih ada barang pribadi yang belum mereka ambil. Akibatnya, mereka ketinggalan bus dan harus menggunakan kendaraan lain untuk pulang. Dalam perjalanan, Erina menjelaskan tentang kompetisi besar berikutnya yang dikenal sebagai seleksi musim gugur atau Totsuki Autumn Election. Tak lama kemudian, seluruh penghuni asrama Bintang Kutub kembali berkumpul. Setibanya di sana, mereka disambut oleh ayah Soma yang telah menyiapkan masakan spesial. Terungkap bahwa ayah Soma merupakan alumni Totsuki dan dahulu pernah menjadi anggota Dewan Elit 10 dengan peringkat kedua tepat di bawah Dojima Gin. Saat masih bersekolah di Totsuki, ayah Soma dan Dojima dikenal sangat kuat dalam Shokugeki. Bahkan, ayah Soma mendapatkan julukan iblis karena begitu sering memenangkan pertandingan memasak. Keesokan paginya, Soma kembali beradu kemampuan memasak dengan ayahnya seperti biasa. Tujuan sang ayah adalah menguji perkembangan kemampuan Soma. Namun hasilnya tetap sama, Soma kembali kalah. Sebelum pergi, ayahnya berpesan agar Soma tidak kalah dari siapapun sampai suatu hari berhasil mengalahkannya. Setelah itu pun, ayah Soma kembali meninggalkan asrama untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara itu, Soma memutuskan memanfaatkan waktu libur dengan pulang ke restoran Yukihira. Sesampainya di sana, ia pun mendapati banyak warga yang sudah menunggu restorannya dibuka. Hingga Soma pun segera melayani mereka dengan berbagai masakan. Di tengah kesibukan itu, salah satu pemilik toko di sekitar restoran Yukihira mengeluhkan adanya pusat perbelanjaan baru yang memiliki kedai karage sangat populer. Akibatnya, banyak pelanggan beralih ke sana dan kawasan pertokoan di sekitar restoran menjadi sepi. Mendengar masalah tersebut, Soma memutuskan untuk bertindak. Ia kemudian mengajak Ikumi untuk bekerja sama menghadapi persaingan dari pusat perbelanjaan itu. Mereka juga dibantu Mayumi sebagai pencicip sekaligus pemberi masukan untuk produk yang akan mereka jual. Setelah melakukan riset langsung ke lokasi, Soma mulai mengembangkan menu baru yang mampu menarik perhatian pelanggan. Hingga pada akhirnya, ia berhasil menghidupkan kembali kawasan tersebut melalui hidangan andalannya, Sumire Karage Roll, yang sukses menarik banyak para pengunjung. Beberapa waktu kemudian, Soma pun kembali ke Totsuki.
Setibanya di sana, seluruh siswa dipanggil untuk bertemu anggota Dewan Elit 10 peringkat ke-9 bernama Eizan Etsuya. Terungkap bahwa Eizan adalah dalang dibalik menurunnya pengunjung kawasan pertokoan dekat restoran Yukihira. Ia bahkan menawarkan Soma untuk bekerja di bawahnya, tetapi Soma menolak karena tidak ingin menjadi bawahan orang lain. イーザン・エツヤお前を叩き潰す Tak lama kemudian, diumumkan daftar peserta seleksi musim gugur. Soma dan teman-temannya berhasil masuk ke dalam daftar tersebut, di mana dalam kompetisi ini, 60 peserta akan dibagi ke dalam grup A dan grup B. Dari masing-masing grup hanya 4 orang yang akan lolos, sehingga total hanya 8 peserta yang berhak melanjutkan ke babak utama. Kompetisi ini juga menjadi ajang untuk memperlihatkan bakat para siswa kepada tokoh-tokoh penting di dunia kuliner yang hadir sebagai tamu undangan. Namun risikonya sangat besar jika ada peserta yang menyajikan masakan buruk, bukan hanya gagal dalam kompetisi, mereka juga berpotensi dikeluarkan dari Totsuki dan kehilangan masa depan sebagai seorang koki. Dalam kesempatan itu, diketahui bahwa Erina tidak ikut bertanding karena ia bertugas sebagai anggota Dewan Elit yang mengawasi jalannya acara. Sesampainya di asrama Bintang Kutub, Soma dan teman-temannya mendapatkan informasi bahwa tema babak penyisihan adalah kare. Mendengar hal itu, Soma teringat pada seorang ahli kare bernama Jun Shiomi yang pernah diceritakan ayahnya. Keesokan harinya, Soma dan Megumi mulai mengunjungi laboratorium Jun. Di sana mereka bertemu dengan Hayama Akira, siswa seangkatan Soma yang juga menjadi asisten Jun. Mereka diperlihatkan berbagai penelitian rempah-rempah yang sedang dilakukan. Lalu, Hayama menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam memanfaatkan aroma dan karakter rempah-rempah. Dipadukan dengan teori yang dikembangkan Jun, kemampuan tersebut membuat masakan Hayama menjadi sangat istimewa. Sejak saat itu, semua peserta mulai berlatih keras demi menghadapi penyisihan yang akan berlangsung 2 bulan kemudian. Hingga pada akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Saat acara dimulai, terlihat Isami yang tubuhnya menjadi kurus akibat cuaca panas, meskipun biasanya ia akan kembali gemuk saat musim dingin dan semi. Lalu, upacara pembukaan dilakukan oleh Zenzaemon sebelum kompetisi resmi dimulai, di mana berbagai juri terkenal dari dunia kuliner juga telah siap memberikan penilaian. 性の料理人たちよ Di grup A, perhatian utama tertuju pada persaingan sengit antara Soma dan Hayama. Keduanya menampilkan kari terbaik mereka dan menunjukkan kemampuan memasak tingkat tinggi. Setelah penilaian selesai, Hayama berhasil meraih posisi pertama, sementara Soma harus puas berada di peringkat kedua. Meski demikian, ada fakta menarik di balik hasil tersebut. Dari 5 juri yang menilai, Soma sebenarnya memperoleh nilai lebih tinggi dari 3 juri dibandingkan Hayama. Jika kompetisi itu menggunakan format Shokugeki yang menentukan pemenang berdasarkan suara mayoritas juri, kemungkinan besar Soma lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Babak penyisihan akhirnya selesai juga, dan ada 8 peserta yang berhasil melaju ke babak utama. Mereka adalah Hayama Akira, Arato Isako, Kuroki Baryo, Mimasa Kasubaru, Takumi Aldini, Yukihira Soma, Nakiri Alice, dan Tadokoro Megumi. Karena sudah berhasil lolos, Soma dan teman-temannya pun merayakannya bersama di asrama Bintang Kutub. Tapi waktu santai itu tak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, Soma dipanggil oleh Isiki, Eizan, dan Erina untuk mendapatkan informasi tentang pertandingan berikutnya di seleksi musim gugur. Ternyata di pertandingan pertama, Soma harus berhadapan langsung dengan Alice. Tema masakan yang diberikan kali ini adalah bento. 雪平相馬せいぜい気合い入れて Keesokan harinya, pertandingan pun dimulai. Seperti biasa jumlah jurinya ganjil, namun kali ini ada satu sosok spesial yang ikut menjadi juri, yaitu Senzaemon Nakiri. Alice langsung menunjukkan kemampuan sains kulinernya yang luar biasa. Bahkan ia berhasil menjadi peserta pertama yang menyajikan bento kepada para juri. Saat Alice menjelaskan hidangannya dengan penuh percaya diri, Soma tetap tenang dan fokus menyelesaikan masakannya sendiri, meskipun bento milik Alice terlihat sangat mengesankan. Para juri pun dibuat kagum dan menikmati hidangan Alice. Setelah semua selesai mencicipinya, giliran Soma maju membawa bentonya. Seperti biasanya, Soma kembali menggunakan bahan yang terinspirasi dari jajanan sederhana. Namun siapa sangka, bahan tersebut justru ia olah dengan teknik gastronomi molekuler sehingga menghasilkan sesuatu yang unik dan menarik. Alice bahkan sempat mencicipi bento buatan Soma
Setelah mencobanya, ia pun langsung sadar kalau kali ini masakan Soma berada satu tingkat di atas miliknya. Para juri pun merasakan hal yang sama. Mereka begitu menikmati hidangan Soma sampai Senzaemon tanpa sadar melepaskan pakaiannya. Tanda kalau dirinya benar-benar terkesan dengan masakan tersebut. Dan hasil akhirnya, Soma pun berhasil memenangkan pertandingan pertama sekaligus menyingkirkan Alice dari babak ini. Setelah pertandingan selesai, Soma bertemu Megumi di ruang tunggu. Di sana terungkap kalau lawan Megumi berikutnya adalah Kuroki Baryo. Menariknya, kali ini Megumi terlihat jauh lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi gugup dan bahkan mengatakan kalau dirinya ingin menikmati setiap proses memasak dalam pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, pertandingan Megumi melawan Kurokiba resmi dimulai dengan tema ramen. Keduanya sama-sama berasal dari daerah pantai, tetapi memilih pendekatan yang berbeda. Kurokiba menggunakan seafood sebagai bahan utama, sementara Megumi mengandalkan ayam. Di tengah panasnya kompetisi, kita juga diperlihatkan kilas balik masa lalu Kurokiba dan Alice saat pertama kali bertemu. Ternyata, sejak masih kecil, Kurokiba sudah dipercaya menjadi kepala koki di restoran keluarganya. Kembali ke masa sekarang, pertandingan pun semakin seru ketika terjadi benturan filosofi memasak antara Megumi dan Kurokiba. Ditambah lagi, saat Kurokiba mengenakan ikat kepalanya, kepribadiannya langsung berubah drastis. Ia menjadi jauh lebih agresif dan garang, seolah berubah menjadi orang yang berbeda. Meski Megumi memberikan perlawanan luar biasa, pada akhirnya Kurokiba berhasil keluar sebagai pemenang. Namun kekalahan itu tidak membuat Megumi dipandang rendah. Justru banyak penonton yang memberikan dukungan kepadanya karena ia berhasil membuktikan bahwa dirinya memang layak berada di panggung sebesar itu. Keesokan harinya, pertandingan berlanjut lagi. Saat sedang menuju arena, Soma tanpa sengaja bertemu dengan Mimasaka Subaru yang juga sedang menuju lokasi yang sama. Pertandingan berikutnya mempertemukan antara Hisako, sang ahli tanaman obat, melawan Hayama Akira, si master rempah-rempah. Dan tema masakan kali ini adalah hamburger. Begitu pertandingan dimulai, Hisako langsung menarik perhatian karena menggunakan bahan yang cukup unik, yaitu labi-labi. Di sisi lain, Hayama terlihat fokus menyiapkan hidangan bergaya kebab yang dipenuhi aroma rempah-rempah khas dirinya. Setelah selesai memasak, Hisako lebih dahulu menyajikan burger labi-labinya kepada para juri, dan hasilnya cukup memuaskan. Para juri terlihat menikmati setiap gigitannya. Namun, setelah itu giliran Hayama memperlihatkan kemampuannya. Begitu para juri mencicipi hidangannya, mereka tanpa sadar terus memakannya hingga habis. Aroma dan rasa yang diciptakan Hayama benar-benar membuat semua orang terpukau. Pada akhirnya, Hayama berhasil mengalahkan Hisako dan melangkah ke babak berikutnya. Selanjutnya, giliran Takumi Aldini yang harus berhadapan dengan Mimasaka Subaru. Sebelum pertandingan dimulai, Mimasaka sengaja memancing emosi Takumi dengan menghina Isami, adiknya. Menurut Mimasaka, Isami tidak memiliki bakat dalam dunia memasak. Ucapan itu tentu membuat Takumi naik pitam. Emosi yang memuncak akhirnya membuat pertandingan mereka berubah menjadi sebuah shokugeki. Taruhannya pun tak main-main. Jika Takumi kalah, pisau Mezzaluna kesayangan keluarga Aldini akan dirampas oleh Mimasaka. Sebaliknya, jika Takumi menang, Mimasaka harus meminta maaf kepada Isami. Diketahui kalau Mimasaka memang terkenal suka memprovokasi dan mengintimidasi lawannya agar mau menerima tantangan shokugeki. Ia bahkan memiliki kebiasaan mengoleksi pisau hasil rampasan dari lawan-lawan yang pernah dikalahkannya. Sampai saat ini, jumlah pisau yang berhasil ia kumpulkan sudah mencapai 99 buah. Tak lama kemudian, tema pertandingan diumumkan, yaitu hidangan penutup. Pertandingan pun dimulai. Di tengah jalannya kompetisi, terungkap kemampuan mengerikan yang dimiliki Mimasaka. Ia mampu mempelajari dan meniru masakan lawannya dengan sangat detail. Yang lebih mengerikannya lagi, setelah meniru masakan tersebut, ia bisa mengembangkannya menjadi versi yang bahkan lebih sempurna daripada milik pemilik aslinya. Kemampuan inilah yang selama ini membuat banyak koki berbakat tumbang di hadapannya. Pada akhirnya, Takumi dan Mimasaka sama-sama berhasil menyajikan hidangan penutup berupa semi-fredo. Tetapi pada akhir penilaian, Mimasaka Subaru berhasil keluar sebagai pemenang. Sesuai taruhan shokugeki, ia pun langsung mengambil pisau Mezzaluna kebanggaan keluarga Aldini dari tangan Takumi dan Isami.
Setelah itu pun, seleksi musim gugur akhirnya memasuki babak yang paling ditunggu-tunggu, yaitu semifinal. Di babak ini, Hayam Akira akan berhadapan dengan Kuroki Baryo, sementara Soma harus menghadapi Mimasaka Subaru. Menjelang pertandingan, Mimasaka kembali membuat ulah. Ia menemui Soma dan menantangnya melakukan Shokugeki tambahan di tengah berlangsungnya turnamen. Soma yang sudah muak melihat cara Mimasaka merebut barang-barang berharga milik lawannya, akhirnya menerima tantangan tersebut. Taruhannya pun sangat gila. Jika Soma kalah, ia harus mengakhiri karirnya sebagai seorang koki. Namun jika Soma yang menang, Mimasaka wajib mengembalikan seluruh pisau yang selama ini ia rampas dari para korbannya. 美作スバル成立だな。 Keesokan harinya, Soma tiba-tiba didatangi seorang adik kelas SMP bernama Mitsuru Sotsura. Ia merupakan anggota klub jurnalistik Totsuki dan ingin membuat liputan khusus mengenai perjalanan Soma di seleksi musim gugur. Soma tentu saja tak keberatan, namun sebagai syarat, Mitsuru harus bersedia menjadi pencicip masakannya. 美味しい。 Sayangnya, tugas itu ternyata terlalu berat bagi Mitsuru. Karena kebingungan mencari pencicip yang lebih kompeten, mereka akhirnya memutuskan pergi ke kediaman Erina Nakiri, sang pemilik lidah dewa. 今日だけ特別に。 Namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Masakan yang sedang dikembangkan Soma bahkan terlihat belum layak disajikan di pertandingan besar seperti semifinal. Yang lebih parah lagi, Erina sama sekali tidak memberikan petunjuk ataupun saran yang bisa membantu Soma. Saat situasi mulai terasa buntu, tiba-tiba Nikumi datang membawa berbagai jenis daging premium sebagai bentuk dukungannya kepada Soma. Kedatangan Nikumi ternyata menjadi titik balik yang tak terduga, di mana saat melihat bahan-bahan tersebut, Soma langsung mendapatkan inspirasi untuk hidangan yang akan ia gunakan melawan Mimasaka. Begitu ide itu muncul, Soma langsung tenggelam dalam proses latihan. Ia bahkan mengusir Mitsuru dari dapurnya agar bisa fokus menyempurnakan resep barunya tanpa gangguan. Tak terasa, hari pertandingan pun akhirnya tiba. Tema masakan semifinal kali ini adalah daging. Para juri yang hadir juga bukan sembarang orang, melainkan para alumni legendaris Akademi Totsuki, termasuk Dojima dan beberapa chef hebat lainnya. Pertarungan antara Soma dan Mimasaka berlangsung sangat sengit. Mimasaka kembali mengandalkan kemampuan spesialnya untuk meniru dan mengembangkan masakan lawan. Namun kali ini, ia menghadapi seseorang yang berbeda. Gaya memasak Soma terlalu fleksibel, spontan, dan penuh improvisasi, sehingga sulit untuk diprediksi maupun ditiru dengan sempurna. お上がりよ雪平流ビーフシチュー Setelah pertarungan yang menegangkan, Soma akhirnya berhasil mengalahkan Mimasaka dan memenangkan Shokugeki tersebut. Selain itu, kita juga diperlihatkan masa lalu Mimasaka, di mana sejak kecil ia memang memiliki bakat luar biasa dalam meniru teknik memasak orang lain. Sayangnya, kemampuan itu tidak pernah benar-benar diakui oleh ayahnya. Suatu hari, seorang tamu penting datang ke restoran keluarga mereka. Saat itu Mimasaka diam-diam memodifikasi salah satu hidangan andalan ayahnya dan hasilnya justru lebih baik daripada versi asli. Bukannya bangga, sang ayah malah merasa tersaingi. Dan tak lama setelah kejadian itu, ayahnya pergi meninggalkan dirinya. Sejak saat itulah Mimasaka mulai terobsesi membuktikan kemampuannya. Ia terus menantang chef lain melalui Shokugeki dan merampas benda berharga milik mereka sebagai simbol kemenangannya. Kembali ke masa sekarang, setelah kekalahannya dari Soma, seluruh pisau yang selama ini berhasil ia rampas akhirnya dikembalikan kepada pemilik masing-masing. 畳の品だったの。ありがとう。 Namun, ada satu pengecualian, yaitu pisau Mezzaluna milik Takumi. Saat Soma hendak mengembalikannya, Takumi justru menyuruh Soma untuk menyimpannya terlebih dahulu. Baginya, pisau itu bukan lagi sekedar barang yang direbut kembali, melainkan simbol janji bahwa suatu hari nanti ia akan mengalahkan Soma dan merebutnya dengan tangannya sendiri. Sebuah tantangan persahabatan yang khas antara dua rival yang saling menghormati. Semifinal berikutnya mempertemukan Hayama Akira melawan Kuroki Baryo dengan tema masakan barat. Berbeda dengan Shokugeki sebelumnya, kali ini tidak ada taruhan apapun. Jadi siapapun yang menang atau kalah, tidak ada hal khusus yang dipertaruhkan di antara mereka berdua. 勝利開始 Meski begitu, pertandingan tetap berjalan super sengit. Bahkan anime ini menggambarkannya seperti duel kartu yang penuh serangan dan balasan. Masakan mereka seolah berubah menjadi senjata yang saling beradu untuk menunjukkan siapa yang paling unggul. Setelah pertarungan panjang,
Akhirnya Hayama dan Kurokiba selesai menyajikan hidangan mereka kepada para juri. Kedua masakan tersebut berhasil membuat para juri terkesan. Mereka pun menikmati setiap sajian yang disuguhkan sampai-sampai kesulitan menentukan siapa yang lebih layak untuk menang. そうでした。私には優劣をつけられない。まで終われるか。結論出しやがれこれ。 Karena hasilnya benar-benar sulit diputuskan, Chef Dojima Gin mengusulkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia menyarankan agar Hayama dan Kurokiba sama-sama diloloskan ke babak final. Alasannya sederhana, jika mereka harus bertanding ulang, waktu yang tersedia tidak akan cukup. Belum lagi para juri juga memiliki jadwal yang sangat padat. Usulan itu pun disetujui oleh Zaemon. Dengan keputusan tersebut, final seleksi musim gugur resmi berubah menjadi pertarungan 3 arah antara Yukihira Soma, Hayama Akira, dan Kurokiba Ryo, di mana tema yang dipilih adalah ikan sauri Pasifik, dan pertandingan final akan digelar 10 hari kemudian. Keesokan harinya, Soma dan Megumi pergi ke pasar ikan untuk mencari ikan sauri Pasifik dengan kualitas terbaik. Saat sedang berburu bahan, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Kurokiba dan Alice yang ternyata memiliki tujuan yang sama. Disinilah kejadian lucu terjadi. Soma memilih seekor ikan dan dengan percaya diri mengatakan kalau kualitasnya sangat bagus. Namun Kurokiba langsung membantah dan menganggap ikan pilihannya jauh lebih baik. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka akhirnya memutuskan untuk membuktikannya lewat cara yang paling masuk akal bagi seorang koki, yaitu memasak, di mana keduanya membuat sushi menggunakan ikan yang mereka pilih masing-masing. Saat sesi penilaian dimulai, Megumi yang bertugas mencicipi mengungkapkan kalau sushi buatan Kurokiba terasa lebih enak. Dari sini terungkap bahwa Kurokiba memiliki kemampuan luar biasa. Hanya dengan menyentuh ikan, ia bisa mengetahui kualitasnya dengan sangat akurat. Kemampuan itu ternyata bukan didapat secara instan. Sudah cukup lama Kurokiba rutin datang ke pasar ikan untuk melatih indranya. 遊ばせ Bahkan salah seorang pedagang ikan menceritakan hal menarik lainnya. Beberapa waktu sebelumnya, Hayama juga datang ke pasar yang sama untuk membeli ikan sauri Pasifik terbaik. Yang lebih hebat lagi, Hayama tak perlu menyentuh ikan tersebut, di mana cukup dengan mencium aromanya. Ia sudah bisa menentukan mana ikan yang kualitasnya paling unggul dibandingkan yang lain. Tak terasa, hari final seleksi musim gugur akhirnya tiba. Beberapa tokoh penting hadir sebagai juri, di antaranya Zaemon, Dojima Gin, dan Ibu Alice yang bernama Nakiri Leonora. Sebelum memulai memasak, ketiga finalis diminta menunjukkan ikan sauri Pasifik yang akan mereka gunakan. Hayama dan Kurokiba membawa ikan segar berkualitas tinggi. Namun Soma kembali membuat kejutan. Ia justru menggunakan ikan sauri Pasifik yang sudah diawetkan. Ternyata, ide tersebut muncul berkat bantuan teman-temannya yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Dengan memanfaatkan kemampuan mereka, Soma berhasil mengawetkan ikan tersebut tanpa mengurangi kualitasnya secara signifikan. Setelah itu, pertandingan final pun resmi dimulai. Suasana langsung memanas karena ketiga finalis mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik yang mereka miliki. Waktu pun terus berjalan hingga akhirnya ketiganya berhasil menyelesaikan hidangan masing-masing. Para juri kemudian menjelaskan bahwa masakan yang baik bukan hanya soal rasa. Sebuah hidangan juga harus mencerminkan karakter sang koki, serta memiliki identitas dan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. 判定である。 Setelah melakukan penilaian, para juri akhirnya menentukan pemenang seleksi musim gugur tersebut. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Pemenang kompetisi tersebut adalah Hayama Akira. 葉山明。 Beberapa waktu setelah acara selesai, Soma menghubungi ayahnya untuk memberi kabar. Ia mengakui bahwa dirinya gagal menjadi juara dan menjelaskan bahwa orang yang berhasil memenangkan final adalah Hayama Akira. Mendengar hal itu, ayah Soma langsung bereaksi cukup heboh karena putranya telah kalah. Namun Soma justru menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa meninggalkan restoran keluarganya dan bersekolah di Akademi Totsuki. Menurut Soma, jika dulu ia tetap bertahan di kedainya, mungkin ia tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang hebat seperti Hayama, Kurokiba, dan banyak koki berbakat lainnya yang terus mendorongnya untuk berkembang. Beberapa waktu kemudian, Soma bahkan datang ke tempat tinggal Hayama dan Jun untuk kembali membandingkan kemampuan memasak mereka. Setelah kekalahannya di seleksi musim gugur, Soma mulai menyadari pentingnya menciptakan masakan yang benar-benar mencerminkan jati diri sang koki. Di sisi lain, Jun menjelaskan tentang program pelatihan praktik bernama Stagiar.
Istilah yang berasal dari bahasa Prancis itu berarti koki magang. Program tersebut terkenal karena mampu memberikan banyak pengalaman berharga bagi para peserta. Singkat cerita, Soma akhirnya ditempatkan di sebuah restoran kecil bersama Hisako. Menariknya, sejak kalah dari Hayama pada seleksi musim gugur, Hisako terlihat kehilangan kepercayaan dirinya. Ia merasa sudah tidak pantas lagi berada di sisi Erina karena menganggap kekalahannya dapat mencoreng nama sang tuan putri Totsuki. Akibatnya, pada hari pertama magang, Hisako malah tampak murung dan kurang bersemangat. Di sana mereka mengetahui bahwa program magang terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama, peserta akan bekerja selama 1 minggu sambil terus dipantau perkembangan dan performanya, di mana restoran tempat mereka magang dimiliki oleh seorang pria bernama Mitamura Mamoru. Seiring berjalannya waktu, Soma dan Hisako membantu restoran tersebut dalam berbagai hal. Hasilnya cukup luar biasa karena keuntungan restoran meningkat dengan pesat. Namun, kemudian muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana nasib restoran itu setelah program magang mereka selesai? Tidak ingin usaha tersebut kembali mengalami kesulitan, Soma dan Hisako mulai bekerja sama dengan para staf serta pemilik restoran untuk membuat berbagai perubahan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Mereka pun mulai memperbaiki sistem kerja, meningkatkan pelayanan, dan membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi restoran tersebut. Pada akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. Restoran itu berhasil berkembang menjadi lebih baik, bahkan setelah Soma dan Hisako menyelesaikan program magang mereka dan kembali ke Akademi Totsuki. Setelah itu, Soma juga sempat memberi semangat kepada Hisako. Ia menasihati Hisako agar tidak terus-terusan terpuruk karena kekalahannya dan tidak merasa rendah diri untuk tetap berada di sisi Erina. Menurut Soma, kalah sekali bukan berarti semuanya berakhir. Berkat kata-kata tersebut pun, Hisako perlahan kembali percaya diri. Dan tak lama kemudian, program magang tahap pertama mereka pun berakhir dengan hasil yang sangat memuaskan. Memasuki tahap kedua, Soma mendapatkan kesempatan magang di restoran milik chef Shinomiya yang berada di Jepang. Sebelum memulai, Soma sempat bercerita kepada Shinomiya bahwa dirinya sedang berusaha menemukan ciri khas masakannya sendiri. Mendengar hal itu, Shinomiya mengatakan bahwa jika Soma mampu mengikuti ritme kerja di restorannya dengan baik, maka ia yakin Soma akan menemukan identitasnya sebagai seorang koki. ムッシュ雪平。Dan benar saja, begitu mulai bekerja di sana, Soma langsung menyadari kalau dapur milik Shinomiya sangat berbeda dibandingkan restoran lain yang pernah ia datangi. Semua orang bekerja dengan tempo yang sangat cepat, tetapi anehnya, suasana dapur tetap tenang dan teratur. Tidak ada teriakan atau kepanikan. Semuanya berjalan seperti mesin yang sudah tersusun sempurna. Di hari-hari pertama, Soma benar-benar kewalahan mengikuti ritme tersebut. Ia harus bekerja ekstra keras agar tidak tertinggal dari para koki lainnya. 分かったら立場をわきまえてから。すいません、すぐ戻ります。 Namun, sering berjalannya waktu, ia mulai beradaptasi dan akhirnya bisa mengikuti tempo dapur Shinomiya dengan begitu baik. Tak terasa, hari terakhir program magang pun tiba. Untuk menutup kegiatan tersebut, Shinomiya mengadakan acara spesial dengan mengundang banyak tamu penting, mulai dari para alumni Totsuki, guru-guru akademi, hingga ibunya sendiri datang untuk mencicipi hidangan yang disajikan di restoran tersebut. Di hari yang sama juga, diadakan kompetisi membuat menu baru. Soma ikut berpartisipasi dalam tantangan ini, dan hasil perlombaan tersebut akan menentukan apakah dirinya lulus atau tidak dari tahap kedua program magang itu. Singkat cerita, Soma berhasil menyajikan masakan yang benar-benar mencerminkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menunjukkan ciri khas yang selama ini ia cari. Sayangnya, menurut penilaian Shinomiya, hidangan tersebut masih belum cukup sempurna untuk langsung dijadikan menu resmi restoran. ダメだな。クオリティが低い。 Namun disinilah peran Shinomiya sebagai mentor terlihat. Alih-alih menolak mentah-mentah, ia justru membantu Soma menyempurnakan hidangan tersebut. Keduanya terus melakukan perbaikan hingga akhirnya menu original buatan Soma berhasil memenuhi standar restoran. Berkat hal itu, Soma dinyatakan lulus dari program magang tahap kedua. Tidak hanya Soma, para siswa lain yang mengikuti program tersebut juga berhasil menyelesaikan magang mereka dengan begitu baik. もう一品欲しいんだが。詰め物、リゾットと卵。 Setelah kembali ke asrama Bintang Kutub, Soma mendapatkan kejutan yang cukup kocak. Ternyata selama dirinya pergi magang, banyak sekali surat tantangan Shokugeki yang dikirimkan kepadanya. Tumpukan surat itu bahkan jumlahnya tidak sedikit. Dan seperti biasa, Soma yang memang suka tantangan malah menerima semuanya tanpa banyak berpikir.
Beberapa waktu kemudian, para peserta yang berhasil lolos dari babak penyisihan seleksi musim gugur dikumpulkan dalam sebuah pertemuan khusus. Di sana mereka dipertemukan langsung dengan 10 anggota Dewan Elit Totsuki, kelompok siswa paling kuat dan paling berpengaruh di akademi. Dalam kesempatan itu, para murid juga diperkenalkan dengan beberapa anggota Dewan Elit lainnya. Posisi ke-8 ditempati oleh Terunori Kuga, posisi ke-3 Totsuke Megishima, posisi ke-5 oleh Somei Saito, posisi ke-6 dipegang oleh Nene Kinokuni, posisi kedua Rindo Kobayashi, posisi keempat Momo Akane Gakubo, dan kursi pertama ditempati oleh sosok yang bernama Tsukasa Eishi. Saat suasana pertemuan masih berlangsung serius, Soma tiba-tiba melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkejut. Dengan santainya, ia langsung menantang para anggota Dewan Elit untuk melakukan Shokugeki. Tentu saja, tindakan itu membuat banyak orang melongo. Soma sendiri mengatakan bahwa ia ingin suatu hari nanti menjadi anggota Dewan Elit Totsuki. Karena itulah, ia ingin menantang mereka secara langsung. Mendengar hal tersebut, para anggota Dewan Elit menjelaskan bahwa jarak kemampuan antara mereka dan siswa biasa masih sangat jauh. Menurut mereka, menerima tantangan Soma saat itu hanya akan membuang-buang waktu. Namun, tidak semua anggota Dewan Elit menolaknya begitu saja. Terunori Kuga justru memberikan sebuah syarat kepada Soma. Ia mengatakan bahwa dirinya bersedia menerima tantangan Shokugeki, tetapi hanya jika Soma mampu menunjukkan kemampuan memasak yang dapat melampaui dirinya. Jika Soma bisa membuktikan hal tersebut, maka Kuga akan dengan senang hati menerima tantangannya. 身長 Selain itu, para siswa juga mendapatkan informasi mengenai acara besar yang sebentar lagi akan digelar di Akademi Totsuki, yaitu Moon Banquet Festival atau yang lebih dikenal sebagai Festival Bulan Totsuki. Festival ini merupakan salah satu acara terbesar di akademi. Para siswa diberikan kesempatan untuk membuka stand makanan mereka sendiri dan menjual berbagai hidangan kepada para pengunjung. Tujuan dari festival tersebut adalah untuk merayakan berakhirnya musim gugur. Namun, di balik suasana yang meriah, festival ini juga menjadi ajang pembuktian kemampuan para siswa. Siapa yang mampu menarik banyak pelanggan akan mendapatkan pengakuan, sedangkan mereka yang gagal harus siap menerima kenyataan pahit. Setelah mengetahui tentang festival bulan Totsuki, Soma langsung punya satu tujuan besar, yaitu mengalahkan Kuga Terunori. Karena penasaran dengan kemampuan seniornya itu, Soma pun mulai mencari informasi tentang dirinya. Dan dari situlah ia mengetahui kalau spesialisasi Kuga adalah masakan Cina. Untuk mempersiapkan diri, Soma kemudian meminta bantuan Hojo Miyoko, seorang siswi yang juga cukup ahli dalam masakan Cina. Sebenarnya, Hojo sempat ikut seleksi musim gugur, tetapi sayangnya, ia gagal lolos di babak penyisihan. Hojo lalu mengajak Soma mengunjungi kelompok penelitian masakan Cina yang dipimpin langsung oleh Kuga. Saat tiba di sana, mereka berdua langsung dibuat terkejut. Anggota kelompok tersebut jumlahnya sangat banyak, dan semuanya akan membantu Kuga saat festival bulan Totsuki nanti. Tidak hanya itu, Soma dan Hojo juga sempat mencicipi berbagai hidangan yang dibuat oleh anggota kelompok tersebut. Setelah melihat kemampuan mereka secara langsung, Soma akhirnya sadar betapa mengerikannya kekuatan seorang anggota Dewan Elit. Ditambah lagi, Kuga sudah cukup terkenal bahkan di luar lingkungan sekolah, sehingga ia memiliki keuntungan besar dalam menarik pelanggan nantinya. Meski begitu, Soma sama sekali tidak gentar. Ia justru memutuskan membuka stand tepat di dekat stand besar milik Kuga. Lebih nekatnya lagi, tema masakan yang dipilih Soma juga masakan Cina. Rencananya sederhana, tetapi sangat berani. Soma ingin merebut pelanggan yang datang ke stand Kuga dan membuat mereka beralih ke standnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, festival bulan Totsuki akhirnya resmi dimulai. Di hari-hari pertama, Soma benar-benar kalah telak. Stan milik Kuga dipadati pengunjung berkat hidangan Cina andalannya yang sangat menggoda. Sementara itu, stan Soma masih kesulitan menarik perhatian pelanggan. Namun, Soma bukan tipe orang yang mudah menyerah. Memasuki hari keempat, ia mulai melakukan berbagai improvisasi pada masakannya. Hasilnya ternyata luar biasa. Perlahan-lahan, pelanggan mulai berdatangan. Bahkan banyak yang sebelumnya mengantre di stan Kuga, kini beralih ke stan Soma. Penjualannya pun melonjak drastis hingga sempat menjadi yang tertinggi di festival tersebut. Tentu saja, keberhasilan itu bukan hasil kerja Soma seorang diri. Teman-temannya juga berperan besar dalam membantu operasional stan. Bahkan Subarumi Masaka ikut turun tangan dan memanfaatkan kemampuan menirunya untuk membantu menyajikan hidangan dengan lebih efisien. Sayangnya, di hari terakhir, Kuga berhasil membalikkan keadaan. Ia kembali merebut posisi puncak penjualan dan mengakhiri festival sebagai stand dengan pendapatan terbesar. Meski begitu, Soma tetap bisa dianggap menang dalam pertarungan pribadi mereka.
karena untuk pertama kalinya ia berhasil mengungguli Kuga dalam sebuah ajang besar. Dari sini juga terungkap bahwa tahun sebelumnya Kuga pernah mendatangi Tsukasa Eishi dalam sebuah Shokugeki. Namun hasilnya sangat buruk karena Kuga dikalahkan tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Bahkan saat pertemuan Dewan Elit sebelumnya, ia mengatakan bahwa jika berhasil mengungguli Tsukasa di festival bulan Totsuki, maka Tsukasa harus menerima tantangan Shokugekinya. Sayangnya, keinginan itu tidak terwujud. Baik Soma maupun Kuga sama-sama gagal mendapatkan kesempatan untuk menentang senior mereka yang berada di puncak Dewan Elit. Setelah festival berakhir, Soma dan Megumi tiba-tiba diajak oleh Rindo Kobayashi untuk mengunjungi stan milik Tsukasa, di mana ternyata meskipun acaranya hampir selesai, stan Tsukasa masih dipenuhi pengunjung yang terus berdatangan tanpa henti. Saat mencicipi masakan Tsukasa, Soma dan Megumi langsung menyadari satu hal, kemampuan pria itu benar-benar berada di level yang jauh di atas mereka. Sementara itu, di tempat lain, sebuah kejadian besar sedang terjadi. Di stan milik Erina, kita akhirnya diperkenalkan dengan sosok ayahnya yang bernama Nakiri Azami. Kedatangannya ke Totsuki ternyata bukan sekedar berkunjung. Azami datang dengan tujuan mengambil alih posisi direktur akademi dari Senzaemon Nakiri. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rencananya berhasil. Beberapa anggota Dewan Elit berkhianat kepada Senzaemon dan mendukung Azami untuk menjadi direktur baru Akademi Totsuki. Keesokan harinya, Senzaemon menemui Soma dan menceritakan masa lalu Erina. Ternyata saat masih kecil, Erina adalah gadis yang ceria dan penuh senyum. Namun semuanya berubah setelah mendapatkan didikan keras dari Azami. Sedikit demi sedikit pola pikir Erina dibentuk hingga akhirnya menjadi sosok yang dingin dan menakutkan seperti sekarang. Karena alasan itulah, Azami pernah diusir dari Totsuki oleh Senzaemon di masa lalu. Kini setelah Azami kembali, Senzaemon meminta bantuan Soma untuk menyelamatkan Erina dari pengaruh ayahnya tersebut. Mendengar permintaan itu, Soma kembali ke asrama Bintang Kutub. Di sana ternyata Erina dan Hisako sedang bersembunyi karena berusaha menghindari Azami. Keesokan paginya, Azami menyiarkan pidato ke seluruh Akademi Totsuki, di mana dalam pidato tersebut, ia mengumumkan revolusi besar yang akan mengubah seluruh sistem akademi. Keputusan pertama yang dibuatnya adalah membubarkan semua kelompok penelitian dan organisasi memasak yang ada di sekolah. Keputusan kedua adalah membentuk organisasi baru yang bernama Sentral. Organisasi ini akan berada langsung di bawah kendalinya dan dipimpin oleh anggota Dewan Elit yang mendukungnya. Anggota sentral juga dipilih secara khusus oleh Azami sendiri. Masalahnya, mulai saat itu seluruh standar masakan yang diajarkan di Totsuki akan ditentukan oleh sentral. Para siswa tidak lagi bebas mengekspresikan kreativitas mereka seperti sebelumnya. Memang tidak akan ada siswa yang dikeluarkan selama mengikuti aturan sentral. Namun siapapun yang menentang ideologi Azami akan langsung dianggap sebagai musuh. Simpelnya, Azami ingin menyamakan semua murid di bawah satu standar yang ia anggap sempurna. Akibatnya, kebebasan memasak yang selama ini menjadi ciri khas Totsuki perlahan mulai menghilang. Setelah pidato tersebut selesai, seluruh organisasi di akademi diperintahkan untuk membubarkan diri termasuk asrama Bintang Kutub. Tak lama kemudian, Eizan datang langsung untuk menjalankan perintah tersebut. Melihat hal itu, Soma langsung menantang Eizan untuk melakukan Shokugeki demi mempertahankan asramanya. Ternyata bukan hanya Soma yang melakukan perlawanan, banyak organisasi lain di Totsuki yang juga mengajukan tantangan serupa. Eizan pun setuju menerima tantangan Soma, namun sebelum itu, ia meminta Soma menyaksikan beberapa Shokugeki lain yang sedang ia jalani. Dari pertandingan-pertandingan tersebut, Soma akhirnya mengetahui trik licik Eizan. Ternyata para juri telah disuap sehingga Eizan bisa memenangkan pertandingan tanpa perlu bersusah payah. Meski mengetahui hal itu, Soma tetap maju tanpa rasa takut. Taruhan mereka pun sangat besar. Jika Soma menang, asrama Bintang Kutub tidak akan dibubarkan. Namun jika ia kalah, bukan hanya asramanya yang lenyap, Soma juga akan dikeluarkan dari Akademi Totsuki. Akhirnya, pertandingan dimulai dengan bahan utama berupa ayam tatsumi. Pertarungan berlangsung sengit dari awal hingga akhir. Eizan pun mencoba mengandalkan segala cara untuk menang, termasuk pengaruh yang ia miliki terhadap para juri. Namun, semua usaha itu malah sia-sia. Walaupun menghadapi kondisi yang sangat tidak adil, Soma tetap berhasil mengalahkan Eizan dan memenangkan Shokugeki tersebut.
Namun sayangnya, situasi di Totsuki belum membaik. Tak lama setelah itu, Ishiki, Kuga, dan Megishima dicopot dari posisi mereka sebagai anggota Dewan Elit karena berani menentang sosok Azami. Di sisi lain, kemenangan Soma justru membangkitkan semangat perlawanan para siswa. Organisasi-organisasi yang terancam dibubarkan tidak menyerah begitu saja. Mereka mulai menantang anggota sentral dan para pendukung Azami dalam berbagai Shokugeki untuk mempertahankan eksistensi mereka. Karena penasaran, Soma dan teman-temannya pun pergi menonton salah satu pertandingan tersebut. Di sana mereka melihat Alice dan Kurokiba ikut bertanding melawan seorang anggota pilihan Azami bernama Rentaro. Alasan mereka ikut bertarung cukup sederhana. Dulu Alice dan Kurokiba pernah mengambil alih kelompok penelitian gastronomi molekuler. Sehingga kini mereka berusaha mempertahankan kelompok tersebut dari ancaman pembubaran. Meskipun kalau dipikir-pikir, Alice sendiri sebenarnya tidak terlalu keberatan jika kelompok itu dibubarkan. Namun karena sudah terlanjur terlibat, ia tetap memutuskan untuk ikut bertarung bersama Kurokiba demi mempertahankannya. Namun masalah belum benar-benar selesai. Saat itu ada salah satu anggota sentral bernama Rentaro yang dengan sombongnya menghina Alice dan Kurokiba. Bahkan ia menyebut mereka sebagai sampah yang tidak pantas melawan sentral. Tentu saja, ucapan tersebut langsung membuat Kurokiba naik pitam. Karena itulah Alice dan Kurokiba akhirnya memutuskan untuk menghadapi para anggota sentral melalui Shokugeki. Singkat cerita, pertandingan pun berlangsung dan hasilnya cukup memuaskan. Kurokiba berhasil mengalahkan Rentaro dan membungkam kesombongannya di depan banyak orang. Meski begitu, perlawanan terhadap sentral tidak berjalan semulus yang diharapkan. Memang ada beberapa siswa yang berhasil menang melawan anggota sentral, tetapi jauh lebih banyak yang justru kalah dalam Shokugeki mereka. Beberapa waktu kemudian, walaupun Soma dan teman-temannya sukses mempertahankan asrama bintang kutub dari ancaman pembubaran, mereka tetap belum mendapatkan kembali kebebasan untuk memasak seperti dahulu. Aturan sentral masih berlaku dan terus membatasi kreativitas para siswa. Di tengah situasi tersebut, Soma dan Megumi mengikuti sebuah kelas memasak yang ternyata dipimpin langsung oleh Tsukasa Eishi, pemegang kursi nomor 1 Dewan Elit. Menariknya, selama kelas berlangsung, Soma sempat menjadi partner sekaligus asisten Tsukasa di dapur. Keduanya terlihat bekerja sama dengan sangat baik, bahkan chemistry mereka saat memasak terasa cukup solid, meskipun berada di kubu yang berbeda. Setelah kelas selesai, Tsukasa tiba-tiba mengajak Soma berbicara secara pribadi. Tanpa diduga, ia menawarkan Soma untuk bergabung dengan sentral dan menjadi asistennya. Tentu saja, Soma langsung menolak mentah-mentah. Selain tidak tertarik menjadi bawahan siapapun, Soma juga merasa dirinya tidak ingin hanya berada di belakang orang lain. Bahkan dalam hati, ia masih yakin suatu hari bisa memasak lebih baik daripada sosok Tsukasa. Karena perbedaan pendapat itu, mereka akhirnya memutuskan mengadakan semacam Shokugeki kecil. Taruhannya cukup menarik. Jika Soma menang, ia akan menggantikan Tsukasa sebagai pemegang kursi nomor 1 Dewan Elit. Namun jika Soma kalah, ia harus menjadi tangan kanan sekaligus asisten Tsukasa. Kebetulan saat itu, sosok Erina dan Hisako sedang lewat di dekat mereka. Alhasil, mereka pun langsung dijadikan juri dadakan untuk pertandingan tersebut. Sayangnya, hasilnya tidak sesuai harapan Soma. Tsukasa berhasil mengalahkannya dengan sangat mudah. Perbedaan kemampuan mereka masih terlihat cukup jauh. 司英氏の皿ですわ。 Untungnya, meskipun menang, Tsukasa memutuskan untuk membatalkan syarat yang telah dibuat sebelumnya. Jadi Soma tidak perlu menjadi asistennya. Beberapa waktu kemudian, saat Soma sedang berada di asrama bintang kutub, tiba-tiba Azami datang berkunjung untuk menemui Erina. Dari pertemuan itu terungkap beberapa fakta menarik. Ternyata Azami dulunya adalah alumni asrama bintang kutub. Saat masih menjadi siswa Totsuki, ia pernah menduduki kursi ketiga Dewan Elit. Bahkan kemudian berhasil mencapai posisi nomor 1. Meski memiliki masa lalu yang cukup hebat, Azami tidak bisa berlama-lama di sana karena Fumio langsung mengusirnya keluar dari asrama. Namun sebelum pergi, terungkap satu fakta yang cukup mengejutkan. Azami ternyata sangat mengagumi sosok Joichiro Yukihira, sang ayah Soma. Dan pada saat itulah, Erina maupun Azami baru mengetahui bahwa Soma sebenarnya adalah putra dari Saiba Joichiro yang sekarang dikenal sebagai Yukihira Joichiro. Setelah mengungkap fakta tersebut, Azami pun meninggalkan asrama. Keesokan harinya, Tsukasa mengumumkan bahwa seluruh siswa tahun pertama akan segera menghadapi ujian kenaikan kelas. Menjelang ujian tersebut, Erina sempat menceritakan sedikit masa lalunya kepada Soma. Ternyata ketika masih kecil, Erina pernah bertemu langsung dengan Joichiro dan bahkan mencicipi masakannya.
Sejak saat itulah Erina mulai mengagumi sosok Joichiro. Bisa dibilang ia merupakan salah satu penggemar terbesar Ayasuma sejak dini. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa ujian kenaikan kelas akan dilaksanakan di Hokkaido. Sebelum berangkat, Soma dan teman-temannya menjalani sesi latihan khusus yang dipimpin oleh Erina. Tujuannya tentu saja agar seluruh penghuni asrama bintang kutub bisa lolos ujian tanpa mengalami kesulitan berarti. けれど今のようなへこたれた気持ちのままでは Singkat cerita, mereka akhirnya berangkat menuju Hokkaido dan mulai menjalani rangkaian ujian tersebut. Seperti yang sudah diduga, para siswa yang menentang Azami mendapat perlakuan yang jauh lebih berat dibandingkan peserta lainnya. Mereka dipersulit di berbagai tahap ujian dan seolah-olah sengaja dijebak agar gagal. Meski begitu, Soma dan kawan-kawan tetap berhasil melewati setiap rintangan yang ada. Namun, kejutan terbesar baru muncul di babak ketiga. Pada tahap ini, para peserta harus menghadapi anggota Dewan Elit Totsuki dalam pertandingan Shokugeki. Dan yang paling mengejutkan, lawan Soma ternyata adalah Hayama Akira. Lebih mengejutkan lagi, Hayama kini sudah bergabung dengan Sentral dan bahkan diangkat menjadi anggota Dewan Elit yang menempati kursi ke-9. Tentu saja, keputusan itu membuat banyak orang bingung, karena Hayama sebelumnya tidak pernah terlihat mendukung Azami. Namun ternyata, ia memiliki alasan yang cukup berat. Kelompok penelitian milik Jun Shiomi, orang yang paling ia hormati, terancam dibubarkan oleh kebijakan sentral. Melihat situasi tersebut, Azami menawarkan sebuah kesepakatan kepada Hayama. Jika Hayama bersedia mengikuti perintahnya dan bergabung dengan sentral, maka Jun akan diberikan tempat dalam lembaga penelitian baru yang dibentuk Azami. Memang kegiatan penelitian mereka nantinya akan dibatasi, tetapi setidaknya kelompok tersebut masih bisa tetap berjalan. Demi melindungi Jun dan penelitian yang selama ini mereka bangun bersama, Hayama akhirnya menerima tawaran tersebut. Meskipun jauh di dalam hatinya, keputusan itu terasa sangat berat dan sama sekali bukan sesuatu yang benar-benar ia inginkan. 3 hari kemudian, pertandingan Shokugeki antara Soma dan Hayam Akira dimulai. Tema masakan kali ini cukup unik, yaitu menggunakan daging beruang sebagai bahan utama. Salah satu juri yang hadir adalah ayah Alice, yaitu Nakiri Soe. Dan setelah semua persiapan selesai, pertandingan pun resmi dimulai. Saat penilaian berlangsung, semua orang dibuat terkejut. Berkat latihan kerasnya bersama Kuga sebelumnya, Soma berhasil mengalahkan Hayama. Tidak hanya menang, Soma juga berhasil menyadarkan Hayama tentang kesalahan yang telah ia lakukan selama ini. Jun yang datang menyaksikan pertandingan bahkan langsung menampar Hayama. Ia mengatakan kalau dirinya sudah tidak membutuhkan penelitian apapun lagi. Yang benar-benar ia inginkan hanyalah melihat Hayama memasak dengan bahagia seperti dahulu. Sayangnya, karena kalah dalam Shokugeki tersebut, Hayama harus menerima hukuman dikeluarkan dari Akademi Totsuki. Bukan cuma dia, teman-teman Soma yang sebelumnya menentang ideologi Azami juga gagal melawan anggota Dewan Elit, sehingga mereka semua ikut terancam dikeluarkan dari Akademi. Tidak tinggal diam, Soma dan teman-temannya pun berencana merebut posisi Dewan Elit Totsuki agar keputusan Azami bisa dibatalkan. Berkat bantuan ayah Soma dan Zenzaemon, mereka akhirnya berhasil membuat Azami menerima tantangan tersebut. Bahkan, ayah Soma sampai membuat taruhan besar. Jika tim Soma kalah, dirinya akan menjadi tangan kanan Azami, membantu menyebarkan ideologinya, dan bahkan menutup kedai Yukihira. Pertandingan yang akan mereka jalani adalah Shokugeki Resimen Dekushin, yaitu Shokugeki berkelompok. Pertandingannya tetap dilakukan 1 lawan 1, tetapi anggota tim diperbolehkan saling membantu saat memasak, dan tim yang masih memiliki anggota bertahan hingga akhir akan menjadi pemenangnya. Namun, sebelum pertandingan dimulai, mereka masih harus menyelesaikan ujian terlebih dahulu. Di sini kita juga diperlihatkan masa lalu ayah Soma. Dulu Joichiro pernah mengalahkan 50 orang sekaligus dalam sebuah Shokugeki Resimen. Namun karena terlalu banyak orang yang menaruh harapan kepadanya, ia justru kehilangan motivasi memasak. Dan akhirnya, ia memutuskan pergi ke luar negeri dan berhenti memasak untuk sementara waktu. Beberapa tahun kemudian, Joichiro kembali ke Jepang. Ia sudah memiliki seorang anak dan membuka kedai Yukihira. Keputusan inilah yang membuat Azami yang saat itu masih SMP merasa sangat kecewa. Idolanya yang ia kagumi tiba-tiba meninggalkan dunia kuliner, dan hal itu menghancurkan hatinya. Sejak saat itulah Azami berubah menjadi sosok yang sekarang. Bisa dibilang, semua yang ia lakukan adalah bentuk balas dendam terhadap masa lalunya.
Keesokan harinya, Shokugeki Resimen akhirnya dimulai. Meskipun sudah dikeluarkan dari akademi, teman-teman Soma masih diizinkan menonton pertandingan oleh Azami. Karena lawan mereka berjumlah 8 orang, Soma pun merekrut 4 anggota tambahan. Mereka adalah Subaru, Ishiki, Kuga, dan mantan anggota Dewan Elit peringkat ketiga bernama Megishima. Dalam pertandingan ini, para juri berasal dari organisasi bernama World Gourmet Organization atau WGO. Organisasi ini bertugas menilai masakan para peserta dan memberikan peringkat dalam bentuk bintang. Bahkan, 1 bintang saja sudah cukup untuk membuat sebuah restoran terkenal di seluruh dunia. Akhirnya, pertarungan antara tim Soma dan 8 anggota Dewan Elit Totsuki pun dimulai. Di tengah pertandingannya, Azami tiba-tiba memutuskan untuk ikut menjadi juri bersama 2 anggota WGO lainnya. Pihak pemberontak langsung memprotes keputusan itu, tetapi secara mengejutkan, Zenzaemon malah menyetujuinya. Singkat cerita, Soma dan Erina berhasil mencapai babak final. Di sana mereka harus menghadapi pasangan terkuat, yaitu Rindo yang berada di peringkat kedua dan Tsukasa yang menduduki peringkat pertama Dewan Elit. この場所で相まみえよ勝者こそはトツキ Pertandingan final berlangsung dengan sangat meriah. Setelah selesai memasak, mereka pun mulai menyajikan hidangan kepada para juri. Ketika Azami mencicipi masakan buatan putrinya sendiri, ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa masakan Erina ternyata sangatlah lezat. Bahkan kelezatan hidangan tim Soma sampai membuat seluruh penonton ikut merasakan dampaknya. Pada akhirnya, tim Soma berhasil memenangkan Shokugeki Resimen. Setelah semuanya selesai, Azami akhirnya sadar kembali berkat Joichiro dan Dojima. Setelah itu, ia memutuskan pergi dan tidak akan kembali lagi ke Totsuki. Seluruh posisi Dewan Elit kemudian digantikan oleh teman-teman Soma. Bahkan Soma sendiri berhasil menduduki kursi nomor 1. Sementara itu, Zenzaemon yang merasa sudah tidak pantas menjadi direktur memutuskan menyerahkan jabatannya kepada Erina karena dirinya ingin pensiun. Di sisi lain, Rindo dan Tsukasa memutuskan berkeliling dunia untuk mencicipi berbagai makanan lezat. Lagi pula, mereka sudah lulus dan tidak lagi memiliki tanggung jawab di Akademi Totsuki. Setelah semua kekacauan itu berakhir, para murid Totsuki akhirnya bisa kembali hidup dengan bahagia dan naik ke tingkat berikutnya. Beberapa waktu kemudian, mereka menjalani ujian akhir semester di sebuah pantai. Di sana, mereka diperkenalkan dengan guru baru bernama Suzuki. Setelah berhasil lulus ujian, libur musim panas pun hampir tiba. Soma dan teman-temannya mulai merencanakan liburan masing-masing. Namun tiba-tiba Dojima datang dan memberitahu mereka tentang sebuah kompetisi bergengsi bernama The Blue. Ini adalah ajang di mana para koki muda dari seluruh dunia bersaing untuk mendapatkan pengakuan internasional. Mendengar kabar tersebut, Erina langsung mengadakan seleksi di Akademi Totsuki untuk menentukan para perwakilan. Pada akhirnya, yang terpilih adalah Megumi, Takumi, dan Soma. Sementara Erina sudah lebih dahulu mendapatkan undangan khusus. Di tempat lain, ternyata Suzuki berhasil mengalahkan Joichiro dalam sebuah Shokugeki dan merampas pisau miliknya. Setelah itu, Suzuki menantang Soma dalam pertandingan Shokugeki dengan taruhan yang sangat aneh, yaitu memperebutkan Erina. Rupanya, ia sangat ingin menikahi Erina dan menganggap Soma sebagai orang yang paling dekat dengannya. Pertandingan pun dimulai, tetapi hasilnya sangat mengejutkan. Soma kalah telak dari Suzuki. Bahkan dengan sombong, Suzuki mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik mengambil pisau milik Soma karena menurutnya pisau itu jauh lebih buruk dibanding milik ayahnya. Tak lama kemudian, terungkap bahwa nama asli Suzuki sebenarnya adalah Saiba Asahi. Ternyata, ia dulu juga merupakan murid dari Joichiro. Setelah kejadian itu, semua orang akhirnya mengetahui identitas asli Asahi yang selama ini menggunakan nama keluarga Saiba. Lalu setelah mengalami kekalahan tersebut, Soma memutuskan pulang ke kedai Yukihira. Dan secara kebetulan, ayahnya juga sedang mampir ke rumah saat itu. Ayah Soma akhirnya menceritakan masa lalu Saiba Asahi. Ternyata dulu Asahi adalah muridnya. Hubungan mereka sangat dekat, bahkan sudah seperti ayah dan anak sendiri. Namun suatu hari, Joichiro tiba-tiba pergi meninggalkannya karena ia harus kembali ke rumah untuk menemui keluarganya. Dan sebelum berpisah,
Asahi sempat meminta izin untuk menggunakan nama Saiba di depan namanya. Mendengar permintaan itu, Joichiro pun mengizinkannya. Dari sinilah semuanya mulai masuk akal. Ternyata alasan Asahi ingin menantang dan mengalahkan Joichiro adalah karena ia merasa ditinggalkan begitu saja oleh orang yang sangat ia kagumi. Belakangan diketahui kalau Asahi merupakan pemimpin organisasi Noir, yaitu kelompok koki dari dunia gelap yang tidak segan melanggar hukum demi mencapai tujuan mereka. Bahkan, sebagian besar penghasilan mereka berasal dari para tokoh dunia bawah. Yang lebih mengejutkan lagi, organisasi Noir ternyata diundang untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi The Blue, sebuah turnamen yang akan menentukan siapakah koki muda terbaik di dunia. Tak lama kemudian, diperlihatkan Asahi yang menantang Erina, yang membuat sebuah taruhan yang cukup gila. Jika berhasil memenangkan kompetisi The Blue, Erina harus menikah dengannya. Karena merasa Totsuki dihina, Erina pun menerima tantangan tersebut. いい加減になさい。どつきの権威を軽 Beberapa waktu kemudian, kompetisi The Blue resmi dimulai. Di sana kita juga diperkenalkan dengan juri utama dari WGO yang disebut Buxmaster. Di tengah kompetisi, Soma dan teman-temannya bertemu dengan Tsukasa yang ternyata juga ikut serta melalui jalur undangan. Namun sayangnya, ketika berhadapan dengan Asahi, Tsukasa justru dikalahkan dengan sangat mudah. Pertandingan itu benar-benar menunjukkan betapa mengerikannya kemampuan memasak Asahi. Seiring berjalannya kompetisi, identitas Bookmaster akhirnya terungkap. Ternyata ia adalah Mana Nakiri, ibu dari Erina Nakiri. ブックマスター殿。 Yang mengejutkan, Mana juga memiliki kemampuan lidah dewa seperti Erina. Namun karena kemampuan itu terlalu kuat, ia tidak bisa menikmati makanan biasa. Bahkan untuk bertahan hidup, ia harus mendapatkan nutrisi melalui metode khusus. Karena kondisi itulah, Mana memutuskan meninggalkan dunia kuliner dan juga meninggalkan Erina saat masih kecil. Singkat cerita, kompetisi akhirnya menyisakan 3 orang, yaitu Soma, Erina, dan Asahi. Untuk menentukan siapa yang akan maju ke final, Soma dan Erina harus lebih dahulu menghadapi Asahi. Sebelum pertandingan dimulai, Soma sempat menceritakan tentang ibunya kepada Megumi. Dan ternyata, ibu Soma bernama Yuki Hiratamako, orang pertama yang mengajarinya memasak. Bahkan ikat kepala yang selalu dipakai Soma adalah benda yang dahulu sering dipakai ibunya saat memasak di dapur. Sayangnya, beberapa tahun kemudian, Tamako meninggal dunia. Dan sejak saat itu, Soma beserta Joichiro sering mengadakan lomba memasak. Karena ketika ibunya masih hidup, mereka berdua selalu berlomba membuat makanan terenak untuk Tamako. Akhirnya, pertandingan antara Soma dan Asahi pun dimulai. Di sisi lain, Azami juga dipaksa datang untuk menonton kompetisi tersebut. Di sini terungkap bahwa selama ini Azami selalu gagal menyelamatkan orang-orang yang terjebak dalam kegelapan dan masalah mental. Karena itulah, keluarga Nakiri kini berusaha memperbaiki semua masalah yang selama ini menghantui keluarga mereka. 審査を担当するブックマンさん。なんだと。 Singkat cerita, Soma akhirnya berhasil mengalahkan Asahi. Bahkan hidangannya sampai diakui oleh Mana. Dan setelah kalah, Asahi berniat mengembalikan pisau milik Joichiro yang pernah ia rampas. Namun secara mengejutkan, Soma malah mengatakan kalau Asahi berhak menggunakan pisau itu karena ia mendapatkannya melalui pertandingan yang adil. Mendengar kata-kata Soma, Asahi tiba-tiba teringat ucapan Joichiro di masa lalu. Joichiro pernah mengatakan bahwa jika ingin menjadi koki hebat, maka suatu hari ia harus menemukan seseorang yang membuatnya ingin menghidangkan semua masakannya kepada orang tersebut. Dan ternyata itulah alasan sebenarnya Asahi ingin menikahi Erina. Sebagai pemilik lidah dewa, Erina dianggap bisa menjadi pasangan sempurna untuknya. Menurut Asahi, kemampuan memasaknya dan lidah dewa milik Erina akan menghasilkan hidangan paling sempurna di dunia. Setelah itu, pertandingan final antara Soma dan Erina pun ditetapkan. Juri utamanya adalah Mana Nakiri sendiri, dengan tema masakan yang belum pernah ada sebelumnya. Pada malam harinya, terungkap sebuah fakta yang cukup mengejutkan. Ternyata sejak awal, Soma dan teman-temannya memang sudah direncanakan untuk masuk ke Akademi Totsuki oleh Zenzaemon. Tujuannya ternyata untuk menyelamatkan Erina, sebab para pemilik kemampuan lidah dewa selalu berakhir dengan nasib yang tragis dan penuh penderitaan. Singkat cerita, Soma berhasil menyajikan masakannya kepada Erina dan Mana. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci, kali ini Soma memasak bukan demi kemenangan. Ia memasak dengan sepenuh hati untuk menghilangkan trauma Erina terhadap kemampuan lidah dewanya.
Soma ingin membuktikan bahwa makanan terbaik bukanlah soal seberapa enaknya sebuah hidangan, melainkan tentang perasaan dan kasih sayang yang dimasukkan ke dalam masakan itu. Pada akhirnya, Soma kalah dalam pertandingan tersebut dan Erina keluar sebagai juara The Blue. Namun meskipun kalah, Soma berhasil membuat Erina mengakui bahwa masakannya sangat enak, meskipun pengakuan itu hanya diucapkan dalam hatinya. ぶつかり合おうぜ。 Setelah semuanya berakhir, Soma dan teman-temannya merayakannya bersama di asrama Bintang Kutub. Sementara itu, organisasi Noir yang dipimpin Asahi juga berhasil dibubarkan oleh teman-teman Soma. Di bagian akhir cerita, Soma memutuskan pergi ke luar negeri untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan memasaknya. Sementara di sisi lain, Mana dan Azami akhirnya kembali berkumpul bersama keluarga mereka di Akademi Totsuki. Lalu terungkap sebuah fakta yang lebih mengejutkan lagi. Ternyata Asahi adalah anak kandung Azami, yang berarti ia merupakan saudara tiri daripada Erina. Karena itulah Asahi akhirnya diterima sebagai bagian dari keluarga Nakiri. Dan sebelum cerita benar-benar berakhir, kita diperlihatkan Soma yang akhirnya kembali ke Jepang. Saat ia membuka pintu kedai Yukihira, ternyata semua teman-temannya sudah menunggu di sana. Dan begitulah akhir dari perjalanan panjang Soma yang dimulai dari seorang anak pemilik kedai kecil hingga menjadi koki yang berhasil mengubah hidup banyak orang di sekitarnya.